Nah, jadi udah tahu itu Tritunggal kan? Iya. Nah, udahlah itulah jawabanku. Nah udah itu. Nah, terus Oke. saya mana lagi kalian bongkar? Ayo. Oke, coba Aku saya tanya ini. Kalau Yesus orang setara nggak Allah Bapa? Hmm? Yesus setara nggak Allah Bapa? Kenapa kau katakan gitu? Nggak, maksudnya saya tanya ke Bapak. Yesus Tidak ada lah Bapak. Kau jangan begitu kau ngomong. Allah Bapa maksudnya bukan anak Bapak, Allah Bapa. Pak Sen dia tenang dulu. Lemparan sama mereka. Pak Biar Sen jangan mereka kejam-kejam jawab. dulu Pak Sen. Biar Saya Sinaga tunggu dulu. Saya yang jawab. Iya. Silakan dulu. Yang Saya bagi cuma Muslim. tanya Pak, Yesus ini apakah Yesus setara dengan Allah Bapa? Sekarang jawaban tadi Tritunggal kan? Ya. Ah, udah itulah jawabanku. Semuanya Saya mau tanya, sekarang apakah Yesus setara Allah Bapa? itulah jawabanku Tritunggal. Ya, 3 tapi 1 kan? Ah, Satu udah hakikat. itulah jawabanku. Terus apa lagi? Udah dibilang Oke. itu jawabannya gimana kalau Oke, dibilang iya, sabar. tanya lagi. Oke, Jadi, sabar. Apa lagi ayat apa? Aku orang Oke, sabar. filsafat. Tenang, Ya, tenang, orang tenang. filsafat saya. Saya Kenapa akan kalau satu hakikat, kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Hah? Kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat kalau satu hakikat dengan Bapa dia? Sekarang pertanyaanmu apa? Kenapa Yesus tidak? Iya, kenapa dia tak tahu hari kiamat kalau dia sehakikat dengan Bapa? Loh, dia bisa saja melakukan hari kiamat. Nggak, maksudnya kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Loh, dia tahu. Di mana Dia bisa datanya dia tahu hari kiamat? Coba tunjukkan. Dia tahu. Ya, mana datanya? Ya. Ada data saya menunjukkan bahwasannya dia tak tahu hari kiamat. Loh, sekarang pertanyaan saya, apakah ada di Alkitab kami tentang hari kiamat? Apakah Ada. itu bercerita tentang hari kiamat di mana? Ada dia nggak tahu. Buktikan dulu ayatnya sama Oke. saya. Saya jawab dulu. Saya orang filsafat. Matius, Saya nanti alihkan ke agama kamu. Bagaimana? Matius 24 nomor 36. Matius Silakan. sudah buka dulu lesen. Nah, Jawab Yesus dulu. nggak tahu, cuman Bapa Saya yang tahu. bisa. Saya juga bawa ambil gitar juga. Ayo. Iya Matius Bang berapa? Singa boleh Bang Sinaga silakan. Ah, biar kita saling ini mengerti. Jangan Iya. jangan memojokkan agama Betul Kristen. Sinaga betul. Jangan- Saya Iya. Iya. saya orang apa? Orang Yang udah tahu filsafat. tadi Bapak kan udah ngomong tadi. Nah, saya orang filsafat. Ya, Udah, saya orang Yudaisme. Udah? Ya, silakan. Nah, buka dulu Pak Sen yang dikatakan oleh Pak Haji kita. Ya, nanti saya bantu. Matius, Amin jadi Berapa Pak tadi? Haji. Kita Bang Sidik. Matius Matius berapa? 24 nomor 36. Apa? Matius 24 nomor 36, Pak. Matius 24 ayat 36. Iya. Oke. Saya buka dulu kitab saya. tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga pun tidak tahu dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Oke. Gimana? Bapak siapa tadi dibilang? Bang, Bapak siapa tadi bilang? Bang? Tritunggal siapa tadi Bang? Saya bilang Ya. Tritunggal. Eh? Sabar dulu ke Pak Sinaga. Pak Tritunggal Sinaga. kan ada Matius Bapak 24 ayat berapa? 24 ayat 36 itu Yesus nggak tahu, Ya. anak nggak tahu hari Oke. kiamat, hanya Bapak. Tetapi tentang tunggu dulu, tetapi Bapak tentang tahu. hari dan saat itu Siapa yang mau ngomong Pak Sen sama Bang tahu. Sinaga? Malaikat Gantiin di Pak Sen surga. diam dulu. Tunggu ya, saya ulangi ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, itu dia. Nah, terus permasalahannya di ayat ini apa? Loh, katanya sehakikat. Sehakikat berarti Yesus tahu dong, bukan cuma Bapak. Kuncinya. Jadi kamu mempermasalahkan ayat kami, gitu. Bukan, ini kan Iya. kita diskusi, Nah, kita kan tanya. Kamu permasalahkan ayat kami. Ya Jadi sesuai kalau data saya yang tertulis taruh katanya ayat sehakikat. kamu bagaimana? Ya nggak apa-apa, kan kalau kita berbahas kan kita dua arah. Oke, saya bahas Pertanyaan dulu. dulu, kalau memang sehakikat satu, kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Berarti nggak sehakikat ya. Oke, dua, Nah, di dalam Imamat 4 nomor 16 menghujat Bapa itu, menghujat Oke. Bapa hukum mati. Matius 12 nomor 32 menghujat Roh Kudus gak bisa diampuni, menghujat Yesus bisa diampuni. Ah, ini nggak masuk sehakikat Pak. Sehakikat bagaimana ini? Kalau memang dia sehakikat menghujat Roh Kudus gak bisa diampuni, menghujat Bapa pun tak bisa diampuni, menghujat Yesus pun tak bisa diampuni. Itu satu sehakikat, tetapi faktanya memang tak sehakikat gitu loh. Tiga pribadi yang memang berbeda, nggak pernah akan jadi satu gitu loh. iya. Siapa yang menghujat? Terus, Siapa yang menghujat? Kalau memang mengatakan satu, bukan satu sebenarnya. Itu Bapak ketiga ya. harus menghujat.
dapat Tunggu, Pak Sen. Matius 12:32. Berarti Pasen. tidak. Nah, Tunggu ini dulu, dulu. Pak Sen. Tenaga Kita ngomong. dengar jawaban mereka. Iya. Kita orang Aduh. Kristen kasih ampun. Iya, ini kan cuma kita adu data aja, data-data yang di Bible kan gitu. Data saya di Alkitab, bukan di internet. Iya, itu ada di itu saya bacakan kan tadi ada kan. Nah, ini poin kedua. Bahwasannya kalau memang si hakikat berarti harus menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, menghujat Bapa tak bisa diampuni, dan menghujat Iya. Yesus bisa diampuni. Tetapi faktanya kan tidak. Tahu nggak yang kamu katakan itu? Saya hanya satu jawabannya. Dia Tritunggal. Dia mengatakan Iya, si semuanya. hakikat itu dari mana? Sementara bukan satu, Pak, bukan 3 tapi 1, 2 sebenarnya bukan satu. Yohanes 17:18, Yohanes 17, Yohanes 8:17-18, bukan 1, 2. Jadi nggak pernah akan saksi hakikat, nggak pernah. Kira-kira itu yang ketiga ya, yang ketiga nih. Santai Pasen. Tenaga aja santai kok. Iya santai aja. Tadi tunggu dulu. Jawabanmu tadi ayat berapa? Yohanes berapa? Yohanes 8:17-18 itu 2, kepribadian 2 itu 2 orang adalah sah. Oh iya. Oh, Iya, itu 2 bukan 1. Oh. Si hakikat bagaimana kalau dikatakan si hakikat sementara itu nggak tahu hari kiamat. Nah, Yohanes 8 ayat. Yohanes 8:17-18 itu 2 orang, kesaksian orang adalah sah. Kan gitu. Nah, bukan satu dari mana gitu. Coba baca dulu ayat 18. Iya, itu Yohanes baca 8 ya. ayat 18. Coba baca dulu. Ini gini loh. Yohanes 8 ya. Ini Jawab dulu pertanyaan saya ayat 18 dan 19. Jawab dulu. Iya, sabar. Gini. Hmm. Jadi di sini sebenarnya ya, kalau saya lihat saya tarik ya. Di sini kan dikatakan gini, dalam kitab Tauratmu. Ini ada pertanyaan juga. Karena tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yesus yang bersaksi tentang diri Yesus sendiri, dan juga Bapa yang mengutus Yesus bersaksi tentang Yesus. Jadi ada 2 orang ini. Hakikat dari mana ini? Enggak. Yohanes 5 nomor 26. Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Jadi sendiri-sendiri nih. Gitu loh. Tahu enggak? Hah? Saya baca dulu ya, jangan kamu hanya melotos. Saya baca dulu ayat 17 sampai 20 ya. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi, dialah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dia bersaksi tentang dirinya. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Dialah itu Tritunggal, dia satu, dia bersaksi tentang dia bersaksi tentang kuasanya. Ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu, katanya kan? Ya, kita lihat dulu jawab Yesus. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Itu jawaban dia. Yang ketiga, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Itu jawaban kami. Gini, yang kita cari ini hakikat, Pak. Sekarang Yesus ini itu yang dimaksud dengan Bapak, hakikat dari mana? Jadi Itu waktu Yesus di bumi, Bapak itu ada di mana? Ya, saya waktu Yesus ada di bumi ini, saya belum dilahirkan. Ya enggak. Maksudnya Pintar Bang Sinaga ini bagus. begini Bang, harus ada saksi Bang, ada saksi Bang. Tunggu. Tunggu dulu. Pasen, sabar Pasen. Dia mau menunjukkan Saya nggak berbicara saksi. Gini. Bukan berbicara saksi ini. Siapa? Bukan berbicara saksi. Siapa Muhammad? Tunggu. Bukan berbicara saksi, Pak. Aduh. Nanti saya gigit kuping saya nih. Gantian. Aduh. Pasen Aduh, gantian Bapak nanti ini. saya gigit. Nanti kalau saya tanya Yohanes 17 nomor 3 siapa yang menyaksikan, Bapak bingung kelompongan. Iya. Yang saya maksudkan, yang dimaksud hakikat ini seperti apa? Coba Bapak jelaskan hakikat ini bagaimana? Waktu Yesus ada di bumi, apakah Bapa di dalam Yesus? Gitu. Atau seperti apa? Coba Bapak jelaskan ke saya gimana itu hakikat. Silakan. itulah ayat 19 Yang itu. bawah tap-tap layar ya. Saya udah bilang ayat 12 itu yang jawabannya. Ya. Baca dulu Kenapa? ayat
ayat 19 itu. Baik aku maupun bapakku tidak kamu kenal. Ayo Ayat dengar. 19 bukan. Nah, 19 ya. Karena ayat 19 itu yang Ini Bang jawab Sen, Yesus. ini kalau ngomong dulu saya turun nih Bang Sen. Gini bang, aku bersaksi ya. Baik, aku maupun bapakku telah kamu kenal. Dan kalau sekiranya kau pengen Bapak, kalau saya tanyakan bersaksi, Yohanes 6 nomor 40 Bapak kelimpungan nanti. Itu harus melihat. gimana pendapatmu? Oke. Bapak kalau saya Oke, katakan, bagaimana pendapatmu? kalau Yohanes 6 nomor 40 harus melihat Yesus baru mendapat hidup yang kekal. Sekarang saya tanya, Bapak pernah melihat Yesus? Enggak. Nah, itu aja mau lihat. Kalau Bapak ya nggak bisa memang melihat Bapak. Kalau Bapak nggak bisa dilihat. 1 Timotius 1 nomor 17, nggak bisa. Nggak bisa. Nah sekarang kalau di dalam Yohanes 6:40 melihat Yesus dulu baru mendapat hidup yang kekal. Sekarang saya tanya kepada Kristenan sedunia, pernahkah melihat Yesus? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang sekarang ini pernah melihat Yesus? Nggak pernah. Dijamin nggak pernah. Gitu loh. Jadi jangan dulu masuk ke situ, Pak. Yohanes 16 ayat Bahagialah orang 40. yang tidak melihat namun percaya. Ya, enggak, melihat dulu kan. Jangan dulu percaya melihat di situ tertulis. Pak Haji. Yohanes 6 nomor 40. Rom, Yohanes 6 ya? Rom, kau lihat. Bentar. Saya nggak masuk di Yohanes. Sabar dong Bang Sen. nanti Saya Bang Sen nggak masuk di ngomongnya. Yohanes dulu. Yohanes 6:40 enggak, saya nggak masuk di situ. Yang saya pertanyakan, hakikat seperti apa ini? Hakikat bagaimana? Coba Anda jelaskan ke Kristenan ini. Tritunggal ini hakikat dengan Allah Bapa ini seperti apa? Coba kalian jelaskan. Iya. Jelaskan Apakah- Saya agak. udah jawab. Apakah Yesus waktu di dunia Bapa di dalam Yesus atau Yesus di dalam Bapa seperti apa? Coba Anda jelaskan saya dengar. Saya kan udah jawab. Ayat 19 itu jawaban saya. Baca dulu. Yohanes 8 ayat 19 kan Pak, saya yang baru kasih ke bawah. Yohanes 8:17 Saya sampai jawaban 19 saya itu kan. itu. Oke. Saya menjawab Oke, itu. oke, oke. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jika sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa. Ya betul, karena yang mengenal Yesus itu adalah yang mengenal Sang Pencipta, betul. Karena gini, di dalam Yohanes 12:49 nomor Nah, 50. itulah jawabanmu. Itulah jawabannya kau bilang. Tunggu. Itu jawabanmu. Sabar. Satu nama ngajak Sabar. ganti gantian ngomongnya Bang Sinaga, Bang Ya. Sen. Nanti Sabar. saya turunin loh. Yang memerintahkan Yesus ini adalah Bapa. Kenapa kan Anda mengatakan hakikat dari mana? Saya tanya, coba Anda jabarkan hakikat itu seperti apa gitu loh. Kalau ini ya jelas. Ya kalian harus mengenal Sang Pencipta baru mengenal Yesus sebagai utusan Sang Pencipta, baru mengenal Sang Pencipta. Bagaimana kalian mengenal Sang Pencipta tanpa mengenal utusannya? Yang jelas. Jadi saya tanya kembali lagi jawaban Anda. Di dalam Tunggu, ajaran yang saya tanya coba Anda Apakah- keluarkan hakikat seperti apa? Silakan. Tunggu dulu. Dalam ajaran Islam dulu. Apakah kalian mengenal ciptaan kalian dalam ajaran Islam? Yang mengenal Enggak kita dijawab Sang dulu, Pencipta tidak. dari siapa? Dari seorang utusan siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas. Makanya saya tanya kepada Anda. Nabi Ya. Muhammad SAW itu siapa? Ya Allah. Itu Nabi Nabi. Muhammad SAW itu siapa? Saya tanya dulu. Nabi utusan Muhammad Allah. Utusan Allah. Ah, utusan Allah seperti Yesus. Makanya saya tanya. Saya pikir apa Yesus dan Allah Bapa Sang Pencipta ini saya pikir seperti apa? Coba Anda Saya udah buktikan. katakan, dia Anda itu paparkan. Tritunggal. Dia Iya. satu. Dia memiliki nama. Udah Allah. Ini ya saya jelaskan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dialah memiliki segala nama. Udah. Nah, Semuanya dia digorok juga Bang sebagai Sinaga ya. Bapa, dia sebagai Bapa juga. anak, dia sebagai Roh Kudus. Roh Kudus juga. Apabila seorang bapa atau anak meminta sebuah makanan, apakah seorang tua itu memberikan batu? Pertanyaan saya, jika bapak adalah punya anak atau punya cucu, meminta sesuatu, apakah bapak memberikan apa? Batu atau pasir? Yang Oke. memberikan Bapak Bang. Oke, sudah. Berarti dia sebagai tunggu dulu, Bapak. Pak Haji. Saya belum selesai cerita. Oh, dia bilang udah selesai. Oke. Yang kedua, anak bapak udah jadi seorang bapak-bapak. Udah memiliki keluarga, memiliki anak. Anak bapak yang memiliki anak meminta lagi. Apakah bapak melihat anak bapak yang mempunyai anak? Apakah dia dapat memberikan seperti yang bapak katakan? Maksudnya apa sih? Dengar dulu. Sudah ya. Hal ini Agak lain. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia sebagai Bapa, dia sebagai anak. Kita kategorikan dulu sebagai manusia, kita di dunia. Ya, kita lah sebagai orang tua. Kayak saya punya Oke. anak. Bapak Sudah, saya sudah. tinggal. Udah, anak saya meminta sesuatu sama saya.
Saya berikan. Kemudian saya lihat lagi anak saya punya cucu. Apakah dia bisa memberikan seperti saya? Yang memberikan Bapak ya, Bang Sinaga. Oke, sudah ya. Jadi Belum ini ya. dulu. Aduh, Ya Allah, panjang dari sekali, Pak. tadi lama banget, belum kelar. Panjang kali. Jadi kalian pula, kalian membenarkan diri. Silakan. Berapa menit lagi? Silakan. Membenarkan diri. Silakan. Oke, Silakan. silakan Lalu saya Sinaga ngomong. alihkan ke ajaran Islam bagaimana? Apa bisa Gak kalian apa-apa, jawab saya? nyambung. Cepet, Silakan. cepet. Silakan. Silakan. Saya orang filsafat loh. Iya, Ya. udah. Pak, silakan. Bicara filsafat dengan saya. Silakan, Pak. Silakan. Udah. Silakan. Jadi jawaban saya itu Tritunggal. Dia mengetahui semua. Udah. Dia juga meminta kepada bapaknya. Bapaknya siapa? Dia juga. Kenapa di dalam Alkitab ketika dia dilahirkan oleh Maria, Maria ini bertemu seorang malaikat yang bercahaya putih. Udah. Dia atau malaikat ini memberikan kepada si Maria, berikanlah nama dia sebagai Yesus. Genap dia 8 hari, tibalah sebuah ajaran dari Musa, hukum Musa, yang dimana anak-anak harus disunat. Ketika udah genap 8 hari, diberilah nama dia itu sebagai Yesus. Oke, udah ya Bang Sinaga, udah lama, udah 5 menit loh. Oke. Ya, Sudah ya. Diam. Nah, jadi sebenarnya analoginya kalau Bapak pakai begini. Ini. Nah, sebagai Bapak. Nah, sekarang saya tanya. Pak Sinaga ini, apakah Bapak Sinaga sama seperti Pak Sinaga? Berarti istri Pak Sinaga ini bisa ditiduri sama bapaknya Pak Sinaga, gitu. Kau udah mulai sesat. Mau sesatkan lagi loh. Oh, Katanya anak adalah bapak adalah anak. Berarti Oke, sudah. ya, berarti Bapak Sinaga ini, yang Bapak Sinaga punya bapak ini bisa meniduri istrimu sama. Nah. Seperti Pak Sinaga meniduri istri Bapak gitu. Kan gitu analoginya. Kita mau dipakai gitu loh. kau Nah, bisa sedikit. Oke, itu satu ya. Kedua, gantian dong. Catat aja. Ganti Dicatat aja. Dicatat. Dicatat, makanya dia. Nah, sekarang poin kedua. Apakah Yesus mati? Pak Sen di bawah dulu. Apakah kalau Yesus mati 1 Korintus 11 nomor 26, apakah Bapak juga mati? Yesus kan sebagai Bapak. Berarti Bapak mati dong. Berarti semua mati. Berarti ketuhanan itu mati, Tritunggal. Begitu kalau pemaparannya dicatat gitu loh. Jadi maksud Anda kalau mati Tuhan kami juga mati Nah, gitu. Bapak mengatakan Yesus sebagai Bapak. Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Yesus mati. 1 Korintus 11 nomor 6. Nomor 26. Lukas 24 nomor 3. Jenazah Yesus. Tunggu dulu. Loh, jenazah Tuhan di situ. ayat 28. Berarti Yesus sebagai Bapak. Berarti Bapak ketua. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi mati. Betul? Tunggu dulu. Tadi kau bilang 1 Korintus 6 ayat 26 enggak ada. Aduh, 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 26. 11, makanya dicatat dong. Kematian Tuhan. Berarti di situ Bapak juga mati. Ya Anda jadi warnes. Bukan jadi Tritung. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai Bapak, bagaimana pemaparan Anda sebagai Tritunggal? Bukan begitu pemaparan sebagai Tritunggal, Bang. Nah, itulah. Oke loh. Karena ini kamu nggak akan nyampe. Katanya kamu filsafat. Halo. Terus pemaparan Tritunggal kamu jadi warnes. Gimana sih? Iya, saya nggak nyampe. Biar Kamu mengambil Sinaga satu dulu, perikop. Bang. Bu. Cek. Kedengaran. Kamu mengambil satu perikop. Nah, sekarang Sinaga. 1 Korintus 11 nomor 26 kematian Tuhan. Berarti Bapak juga mati ya, pencipta langit dan bumi berarti mati karena Yesus sebagai Bapa. Betul ya? Yesus sama dengan pencipta langit dan bumi, betul? Halo. Sebentar, Bets. Sebentar. Bagaimana? Masih ada? Mas. Lanjut. Lanjutlah dulu pendapatmu. Enggak. Nah, makanya kalau Anda menarik begitu kok penjelasan Anda seperti itu gimana? Nah, sekarang saya tanya, Saya apakah- kalau saya katakan kebenaran, apakah pencipta langit dan bumi mati? Silakan. Ada Bapak. dengar ya, tadi kau ngambil 1 Korintus 11 ayat 26 kan? Ya. Lanjut aja, Pak. Ya. Ini saya baca dulu ya ayat 26 ya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tahu nggak? Untuk apa adanya pendeta, untuk apa adanya ustadz? Udah?
Saya tarik dulu ke ajaran Kristen. Kami seorang pendeta harus memberitahukan kebenaran firman Tuhan sampai dia datang, sampai akhir zaman. Tentang kematiannya juga kami beritahukan sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan film. Itu jawaban saya. Ya, pertanyaan saya kan, ya tadi sehakikat itu seperti apa pemaparannya? Bapak menjelaskan bahwasanya Yesus sebagai Allah Bapa. Nah, pertanyaan saya, waktu Yesus mati jadi mayat, apakah Allah Bapa mati? Silakan. Dia tidak mati, dia hidup. Siapa yang hidup? Ya dia Siapa? yang maha kuasa. Yang mau kos. Kenapa Anda katakan Yesus sebagai Bapa? Kan sudah saya katakan. Yesus atau Bapa, Yesus itu kata bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Ibraninya Kristos. Saya kembalikan dulu ke Ibrani. Coba. Saya Pak, oknum yang bernama Yesus ini kan hidup. Betul? Muter-muter. Udah gila ini orang ini. Katanya Bapak filsafat kok dari begini Ya filsafat. saya putarkan dulu. Saya Pak Sinaga gini, biar gue jelasin. Nah, jelasin. Jadi untuk Akbar ini pemahaman Tritunggal. Suaranya aja. kerasin. Ini boleh? Atau gimana? Suaranya. Ini batch ini Nasrani. Suara gua bagus nggak? Kedengeran nggak? Lumayan lanjut. 10 ayat 30. Sorry Bang Sidik, sinyalku terganggu tadi. Kedengeran nggak suaraku? Tes. Bang Sidik. Bang Sidik. Oke. Yohanes 10 dulu. Gabung. Ajar. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Udah, Yohanes 14 ayat 9. Berapa? Yohanes 14 ayat 9. Oke, lanjut Bung. Bentar. Bawa bantu tap layar ya. Makasih Yesus semua yang berkata udah kepadanya, kontribusi di Telah rumah. demikian lama aku ada bersama kamu dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Nah, Ayat 10 yang bacakan dulu Bung. ya, Ayat 10 bacakan biar tahu mereka. apakah Enggak, Tidak tidak percayakah engkau? apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kedengeran nggak suara gua? Ayat 11 bacakan dulu biar tahu dia. Dengeran Bang Bet, cuma agak Iya, Kedengeran. kedengeran. Bacakan dulu bet. Kurang Ayat keras. 11 bet. Siapa yang suruh ini? Saya nyuruh Ada. bacakan bet. Ayat 11. Udah nanti. Yang apa aja? Langsung. Terus? Yohanes 7 Ini yang mau dibahas ayat yang mana ini? Yohanes 17 ayat 29. Biarin. Ustadz, ya, nggak apa-apa. Enggak, Saya catat kok, saya catat. Tadi Sinaga kan bilang memberitakan kematian Tuhan. Itu dijelaskan. Ini dengar dulu Dengar dulu yang itu. Tritunggal ini, dengar dulu. Yang Tunggu dulu tadi kan- Pak. Dengar dulu Sinaga kok. Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 17 ayat 21. kasih Mam. supaya semua menjadi satu. Bang sama Arif mah seperti kasih engkau. yang cantik aja Mam. Bang Ya Arif. Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam engkau, agar Aku kita ya. menjadi satu di dalam diri, sehingga dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Itu Yohanes 17. ayat 9. Yohanes 17 ayat 21. Udah banyak kali ayatnya. Yang mau dibahas yang mana? Ya tunggu dulu Pak. Bapak jangan. Oke, nggak apa-apa. dan Nggak apa-apa. gitu. Jadi sini. Bang Oke, Ini- gantian ya. dalam Boleh? diskusi ini Oke, kita gantian ya. juga banyak Saya- ayat. Oke, gantian boleh? Udah. Oke, jadi Yohanes 10 nomor 30, ya. Ah, Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Anda menarik itu secara harfiah berarti Yesus penusta. Karena Yohanes 8 nomor 7, Yohanes 8 17, kesaksian dua orang adalah sah, bukan satu, dua. Kesaksian dua orang adalah sah. Jadi iyalah, kalian kami akan orang menjadikan benar, Bu. Yesus. Nah, kami Gantian orang dulu. Nasrani. Gantian dulu, Gantian ya. Bang. Catat, Pak. Udah. Nanti dicatat.
Nanti Udah dicatat. lah. Iya, Di Alkitab kami Gantian. sudah jelas. Gantian nanti nanti dicatat. dibantah aja. Nanti Nanti dibantah. kalian catat. Kenapa? Gitu loh. Kalian yang menjadikan Yesus pendusta dulu. Kalian yang menjadikan Yesus pembohong di sini. Dengarkan baik-baik ya. Pak Sidik, Tahu. Kalian yang menjadikan Yesus pembohong pendusta alias. Dengar, Pak Sidik, Pak Sidik. dengar dulu. Gantian ya, gantian. Nah, Bang Ben Gantian. bukti kan. Bang Ben Yohanes bukti. 8:17-18. Satu. Kesaksian dua orang adalah sah dua. Itu Bapa yang bersaksi tentang Yesus. Itu dua orang maha esa. Yohanes 5 nomor 26. Bapa mempunyai hidup sendiri. Yesus mempunyai hidup sendiri. Kalian menjadikan Yesus pendusta di sini. Dua. Ya. Yohanes 14 nomor 9. Di situ apa katanya? Apa katanya Anda bacakan tadi? Yohanes 14 nomor 9. Coba lihat baik-baik. Yohanes 14 nomor 9. Nah, kita lihat. Yohanes 14:9. Nah, tuh. Nah, baca sini. Apa bunyinya? Yohanes 14 nomor. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, ini kalau kalian mengatakan ini yang secara harfiah, berarti juga pendusta. Apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 37. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Iya. Jadi Anda mau tahu dari mana? Yesus yang mendiamkan Bapa. Berarti Yesus pendusta, Ben. Dimaksudkan itu. Gitu loh. Bet. Ah, jadi tunggu. Tunggu. Lihat dulu. Tunggu. Tunggu. Saya akan bantah semua. Kan kalian tadi berapa ayat kalian bantah toh? Kalian sebutkan toh? Saya tambahin Sebentar. Ibrani 13:8. Iya, iya. Enggak berubah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, Lanjut. Ibrani juga 13 nomor 8. Terus kedua, Nah, aku di dalam Bapa. Ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kayak gitu kan? Makanya saya katakan, waktu Yesus di bumi dan Anda mengatakan bahwasanya secara alfiah, mengatakan bahwasanya Sang Pencipta ada di dalam Yesus, kontradiksi dengan 2 Tawarik 6 nomor 18. Saya bisa Bumi, tunggu. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Gitu loh. Makanya Yesus ini ya terjebak dengan penulisan ini menjadikan dia pendusta. Karena yang sebenarnya ya Yesus itu adalah utusan yang diperintahkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Gitu. Jadi nggak ada mau dibilang Bapa di dalam dia. Nggak ada. Kalau memang ada Bapa di dalam dia, kenapa 2 Tawarik 6 nomor 18 berbunyi apa? Bumi tak mampu menampung Tuhan. Apa kata Yesus? Di dalam Matius 5:17-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Itu kitab para nabi loh. Nah, mau tarik sampai di mana? Nah, terus Yohanes 17:21. Itu juga aku di dalam Bapa. Paulus juga mengaku. Dia di dalam Yesus. Itu Yesus kan di dalam Bapa. Paulus mengaku. Dia juga di dalam Yesus. Berarti Paulus juga Tuhan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi kalian menjadikan Yesus itu seorang pendusta gitu loh. Iya kah? Oh. ini Bang. Amin lah, amin, Ya, amin. ini penipunya nih Bang, palsu nih. Ini palsu. Iya. Iya. Nah, ini. Bang. Oh iya. Lu Ini siapa ini? Sahabat Bang semua. Sidik lu. Sidik, apa kabar? Nah, kenapa kamu pakai akun-akun begini, Dek? Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa menjadi dirimu sendiri? Hah? Turunkan aja kalau suara begini, Sedikit. turunkan aja Bentar Bang. dulu Sedikit. Bang, bentar enggak apa-apa. Kenapa? Ada suaranya Ya, itu. itu dulu. Udah lat ini. Mau dengar Kenapa enggak? kau pakai profilnya Bang Sidik abangku? Hah? Kenapa rupanya? Kenapa Pak kau Sidik, kau tidak pakai namamu sendiri? Turunkan aja Bang. turunkan aja. Sidik, Turunkan aja, kamu lawan. turunkan aja. Dek. Biar ini Kau mau lawan saya, Jadi- Sidik, Sidik. kondusif. Pak Sidik, Jadi Bapak- teman-teman ini Bapak catat terus Bapak. Oh, Dari mana Bang yang Sidik dia Oke, ini dia udah ngefans sama kondusif Bang ini, Sidik, bagus dia ini, Bang ngefans. Sinaga dengan Yang ya, biasa ini. kita Pak Sidik Pak, masih ya. ingat saya enggak? Yang biasa kita sharing-sharing gitu. Oh iya, Bet. Gue lupa sih, Bet. Lupa juga, Bet. Nah, silakan, Bet. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Nah, waktu Bentar. kita diskusi itu Paulus tentang Paulus, Korintus, ngerti enggak? Terus RK Iya iya satu, nanti RK Bet nanti Bet jangan dulu Bet. Nah, kan Yang ini dulu ini Bet. lagi diskusi tentang yang Yohanes itu apa berkembang. Itu tanggapin dulu pernyataan Bang Sidik tadi Bang Sinaga. Nah, yang disampaikan itu pas. Lukas 3 ayat 22. Pas. Gimana Tuhan turun ke bumi orang nggak sanggup bumi ini menerima Tuhan kok. Iya. Gimana kau tidak- Bagaimana? Lukas Bagaimana Bapak di dalam Yang Yesus? turun tuh manusia, kalau Tuhannya hancur bumi ini gimana? Lukas 3 Kan 2 Yohanes Lukas 3 ayat 1:7. 22. Lukas 3:22. Kenapa Lukas 3:22?
Sebenarnya kalau kita tarik, oke, Lukas 3:22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, gitu. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Iya, kenapa di sini? Enggak, itu untuk apa, kayak kan tadi bicara tunggal, cuma kasih tunjuk ayatnya aja, Matius. Dan turunlah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, di mana Roh Kudus ini? Di mana tentang Roh Kudus ini adalah pencipta langit dan bumi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Roh Kudus ini adalah pencipta langit dan bumi? Sebelum Yesus menerima Roh Kudus ini sudah ada kepada Lukas 1 nomor kepada Yohanes, Lukas 1 nomor 15. 30 tahun sudah ada kepada Yohanes Pembaptis. Ya toh? Lukas 1 nomor 15. Sudah dipenuhi Roh Kudus juga Yohanes. Bukan cuma itu, jadi apakah Roh Kudus ini Tuhan? Di mana coba Musa menyembah Roh Kodes? Di mana ditertulis dalam Bible kalian itu Roh Kudus adalah pencipta langit dan bumi? Itu loh. Ini jangan jadi polemik gitu kan? Ini Bang, gini Mati. Aku cuma menyentuh ayatnya aja dulu bentar. Nanti kita bahas abis ini. Matius Iya. ayat 5. Apa maksud apa? Matius 17 ayat 5. Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka dan memperhatikanlah suatu Matius 17 ayat 5. Kenapa lagi? Matius 17:5. Jika engkau biarlah aku dirikan di sini, Matius 17. Engkau saat untuk Musa dan Ilya. Kenapa di sini? Ada apa dengan Matius ini? Matius 17 ayat 5. Sementara Ya, dia sedang kenapa? berbicara, tampaklah Ya, dan segumpal tiba-tiba, awan yang terang menaungi mereka dan memperhatikanlah dan tiba-tiba ia berkata, turunlah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya, berkenan apa? Kan ada dua entitas di sini, ya toh? Padahal ini juga bukan perkataan Yesus, tapi oke lah. Terus kenapa di sini? Inilah anak yang kukasihi. Siapa yang berkata inilah anak yang kukasihi? Nah, anak yang dikasihi kenapa dibunuh? Kenapa ini saya akan melebar ya. Anak yang dikasihi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa harus dibunuh? Kenapa harus dibunuh untuk menebus dosa kalian? Keluaran 23 nomor 7 udah jelas. Orang yang bersalah dan orang yang benar tak bisa dibunuh. Tunggu. Akan melebar di sini. Dari perhitungan ini akan melebar ya. Keluaran 23 nomor 7, kenapa anak ini dikasih ini harus dibunuh? Nah, mana data kalian? Perintah Tuhannya Musa ya untuk membunuh orang yang tak bersalah dan orang benar untuk menebus dosa kalian. Mana? Kan memang Yesus nggak bersalah terus. Iya, makanya saya katakan Yesus kan itu orang benar. Yesus kan orang yang tidak bersalah. Nah, pertanyaannya, di mana perintah Tuhannya Musa untuk membunuh Yesus itu seorang yang benar dan tidak bersalah untuk menebus dosa manusia? Mana? Coba. Tadi Kalian kan udah nggak bisa. Bang Sidik, Bang Baal tadi bawa data Yesus berdosa loh Bang Baal. Langsung apa Bang? Oh iya, kalau kita lihat kata Paulus Roma 5 nomor 12, Yesus berdosa. Yesus berdosa karena dia mati. Upah maut adalah upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Nah, makanya kalau kita lihat Roma 5 nomor 12, gantian dulu sedikit, 1 menit. Coba kita lihat. Roma 5 nomor 12, ini penebusan dosa yang dipaparkan oleh Saulus. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, Roma 5 nomor 12, ini sebenarnya dia menghujat Yesus. Tapi dengan alibi untuk menebus dosa kalian, gitu loh. Menebus dosa manusia dan ditarik kepada Adam. Tetapi ini sebenarnya dia menghujat Yesus. Kita lihat ya. Dia mengatakan Yesus itu berdosa. Kalau di dalam Islam ya, setiap nabi-nabi itu maksum. Ya, terlepas dari dosa gitu loh. Dijamin surga. Tapi di sini Roma 5 nomor 12 coba kita lihat. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam, dan oleh dosa itu juga mati. Demikianlah mati itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Ini Lihat 1 Korintus. Ini perkataan Saulus. Menjadikan Yesus itu berdosa. Kenapa? Ini mati jadi ya. Oke, silakan Bang Sinaga. Gitu loh. Lanjut. Sidik 1 Korintus. 1 Korintus berapa Bang? 1 Korintus. Baca aja kamu kan bawa data, kamu baca gitu. Enggak. Enggak, ya kan maksudnya kamu sangkal pakai data. Silakan. Biasa sih. 1 Korintus berapa, Bet? 1 Korintus 1. Ayat
ayat 18 sampai 31. Gak usah bahasa ayat itu Bang Sinaga, nomor itu. Oh nggak bisa. Itu jalan Emang ada ayat itu gitu, tertulis. Bang. Bang Sinaga nggak ada tertulis ayat di situ. Nomor. Ini ayat. Ini kematian Yesus itu adalah tanda kemenangan. Kau mau sangkal ke saya? Tidak bisa. Tertulis di mana ayat di situ? Nggak ada kan? Ini ayat, bukan nomor. Kan ayat Sinaga, nggak ada nomor. Ini Alkitab kami. Ya udah nggak usah berantem, cuman itu aja. Kau jangan begitu karena kau Islam jadi suka-sukamu. Emang ayat nggak ada ayat. Kata Ayat diri nggak ada kau. ayat di situ. Jangan berantem lah. Kita pun ketemu di tebing tinggi, ayo. Saya di tebing tinggi. Kakak ya ilah. Itu aja Bapak ini. Aku aja ngambek. Katanya ajaran kasih Aku gitu Pak. nggak pernah takut sama manusia. Dengar ya Pak. Dengar Pak. Pak, siapa tadi yang ngomong? Sini Pak. Saya Ini. Emang nggak ada ayat Pak, jangan gitu aja ya Pak. Bapak gitu aja udah marah. Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kalian. Itu jelas loh. Kepada Kristen jangan lawan. Loh kami kalau bilang gitu Bapak udah marah. Di mana Bapak kan? Pipi kanan ya Bang Sidik ya? Iya, tanpa pipi kiri kasih pipi kanan. Nah, kalau Mas Beceng kasih pipi kiri nggak sempat kasih pipi kanan Pak. Udah kelihatan. Oh, jadi kami nggak bisa melawan gitu. Oke lah yang mulia, lanjutkan. Nah, Matius 5:39 kan tertulis dalam data Bapak. Gitu loh. Iya, yang mulia. Tapi Tuhan melihat kau. Udah, Apakah coba kau sudah benar terusin atau Silaga. tidak? Udah. Silaga coba kamu baca ayatnya. Apa? Baca juga. Baper kamu Silaga, baperan. Kau mencari gara-gara, Bung. Betul. Kalau kau ketemu sama aku injak kau, betul. Nah, emang nggak ada tulisannya ayat di situ. Saya udah saya katakan, saya santai sabar. sudah saya udah. Iya. Nanti saya Di tarik mana ke tertulis ayat di situ di kitab Anda? Saya tanya, ada nggak? Tulisan Yalah, ayat segini. kalau lah Alkitabmu yang mulia, ya, saya akui ya. Tapi ada nanti Lanjut, soal silakan, lanjut. Kalau Kembali di ke kita tadi. ada itu ayat. Kalau Kamu nggak ada. itu saja Iya. gitu gimana? Iya, di kami nggak ada ayat, iya. Kalian yang benar kok, paling suci kok, iya. Tapi kenapa ya kalian dikatakan terlalu Udah panas kembali ya? ke laptop, jangan melebar dulu. Baca Bet, ayat berapa Bet? Apa lagi? Korintus berapa? 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Ah, bacakan Bet. Apa lagi? Bawa deposit data biar saya sama Sidik, setahu saya ini Sidik ini enak orangnya, biasa sharing, tapi kenapa dia Orang-orang semua Bang Bet, semua kalau orang Islam ya, kalau santun kita lebih santun nggak apa-apa. Tenang aja. Iya. tentang salib. Lanjut Bet. Itu Bang Bet. Sebab firman Tuhan binasa adalah kebodohan, tapi bagi kita yang selamatkan yang Allah, sebab telah tertulis, aku akan memusnahkan hikmat orang-orang yang berhikmat dan aku akan melenyapkan. Ada yang bisa baca enggak? Soalnya mata gue lagi biru. Aja poinnya apa? Maksudnya poinnya apa coba? Ini kan tentang kematian Yesus di salib. Aku bacain. Mana. Kenapa Yesus mati di salib itu loh. Aku kasih 1 Korintus 1. Oh, tentang kematian Yesus begini. Kan tahu? Di mana nubuatan Allah Bapa untuk kematian Yesus, ya toh? Betul enggak? Karena Anda kan membacakan tadi di dalam Matius 17:5 kan? Inilah Anda yang kukasihi. Makanya saya tanya, di mana nubuatan? Tunggu dulu. Poin pertanyaannya, di mana nubuatan pencipta langit dan bumi untuk membunuh Yesus? Nah, ini kan keselamatan siapa? Karya keselamatan Allah Bapa atau karya keselamatan iblis atau manusia? Silakan Anda jawab. Pakai data. Kalau karya keselamatan Tuhan, tunggu. Kalau karya keselamatan Tuhan pencipta langit dan bumi, tolong bawakan data. Di mana karya keselamatan Tuhan pencipta langit dan bumi ini untuk membunuh orang yang benar dan orang yang tak bersalah ini untuk menebus dosa manusia. Itu loh. Kalau kita gitu. bicara, kalau saya bisa tunjukkan karya keselamatan iblis dan nubuatan kematian Yesus ini adalah nubuatan manusia, bukan nubuatan pencipta langit dan bumi. Oke? Silakan Anda tunjukkan di mana nubuatan pencipta langit dan bumi untuk
membunuh orang yang benar dan tidak bersalah untuk menebus dosa kalian ini. Silakan. Sidik, kalau kita mau berbicara itu panjang nanti sampai ke keturunan. Ya, saya bisa kasih data loh. Dua data saja di situ akan membuktikan bahwasanya itu karya keselamatan manusia atau nubuatan manusia untuk kematian Yesus dan karya keselamatan iblis. Ya toh, bukan karya keselamatan pencipta langit dan bumi atau karya keselamatan Tuhan pencipta langit dan bumi atau nubuatan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Saya bisa tunjukkan data. Sekarang saya minta di mana karya keselamatan Allah Bapa atau Tuhan pencipta langit dan bumi untuk membunuh seorang yang benar dan tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Silakan. Agak tinggi sedikit itu. Panjang nanti itu sedikit. Gak apa-apa, agak sedikit tinggi. Tadi kan agak rendah, naik-naik kayak gitu, Bet. Panjang nanti sedikit. Ini kenapa? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Silakan Pak Sinaga. Sinaga, kalau nggak bisa kita inilah mana Pak Sinaga? Pak Sinaga katanya filsafat ini. Filsafat nggak lulus. Antum bagaimana? Filsafat apa ini? Filsafat percintaan atau filsafat yang paling mulia? Ini filsafat apa yang Bapak pelajari ini? Tentang kata-kata mutiara atau filsafat cinta atau filsafat apa? Tunggu bet. Senang aja bet. Sama Sinaga ini. Gimana ini katanya Pak Sinaga ini? Filsafat apa ini? Filsafat cinta atau kata-kata mutiara kah? Atau filsafat ngarang? Atau filsafat asumsi?